Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita semua telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peralatan yang ada ini untuk bersama-sama mempelajari beberapa ayat dari Al-Qur'an dan juga beberapa hadis. Selamat dan salam mari terus kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Teman-teman, adik-adik, saudaraku yang aku muliakan, bicara tentang perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang membuahkan keselamatan. Itu artinya kita berbicara tentang suatu kebutuhan yang jauh lebih mendasar ketimbang kebutuhan pokok seperti makan, minum, tempat tinggal, dan sebagainya. Kenapa? Karena keselamatan dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala ini begitu kita perlukan, kita dambakan. Yang menarik kalau kita perhatikan, sempat kita singgung pada pertemuan kita yang lalu, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita perlukan itu pertama perlindungan dari godaan, provokasi, rayuan, kejahatan setan yang terkutuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mohon kepada Allah taala dari kejahatan makhluknya, min syarri ma khalaq, yang dirinci oleh Rasulullah SAW melalui beberapa doa yang beliau ajarkan kepada kita semua. Yang ketiga adalah berlindung dari kejahatan diri sendiri, karena sejatinya setiap kita itu ada potensi jahat. Karenanya mutlak kita perlu membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari tiga hal yang telah disebutkan tadi. Dan yang menarik, sebagaimana diajarkan oleh Allah taala dalam Al-Qur'an dan juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, sejumlah doa mohon perlindungan itu dimensi waktunya tidak hanya saat ini, di dunia ini yang singkat ini, namun juga mohon perlindungan dari dimensi waktu di alam barzakh, juga di akhirat. Doa yang oleh sebagian orang disebut sebagai doa sapu jagat yang ada di Al-Baqarah, dan itu biasanya kita lafalkan juga, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Coba perhatikan doa itu, bukankah dimensi waktunya meliputi di dunia ini kita mohon kebaikan hidup yang hasanah, dan di akhirat sekaligus mohon perlindungan, mohon dilindungi kita semua dari azab neraka. Dimensi waktunya jauh, bahkan hingga akhirat. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW misalnya, nanti kita bicarakan itu. Namun sebelumnya, kenapa sih kita ini mesti berdoa mohon perlindungan Allah taala? Karena kita ini lemah. Coba kita perhatikan surat An-Nisa ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Ya, karena manusia diciptakan bersifat lemah, dhaif. Kendati satu sisi yang lain kita ini fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya ciptaan.
Namun di sisi satunya lagi, kita ini lemah. Kelemahan kita ini begitu banyak ya. Dan jangan menduga kelemahan kita itu hanya sebatas kelemahan fisik. Kita pun pernah mengalami kelemahan dari segi ruhaniah, mental, spiritual, lemah dalam berpikir misalnya. Jadi kelemahan jangan dibayangkan semata-mata hanya fisik. Pada tahun 2019, setahun yang lalu, tidak ada seorang pun yang bisa memperkirakan bahwa tahun ini 2020 menyebar virus COVID-19 yang membuat masyarakat dunia, jadi tidak hanya 1-2 negara, masyarakat dunia panik ya, mengalami serangan virus yang sampai hari ini belum teratasi itu. Tidak seorang pun sebelumnya ada yang menduga. Artinya apa? Dalam dimensi waktu yang ke depan, kita ini lemah, tidak bisa memprediksi. Karenanya mari kita perhatikan doa dari Rasulullah yang diteladankan oleh beliau terkait dengan dimensi waktu kita ke depan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mencontohkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, rasa takut kepada selain Allah, dan usia lanjut tua renta yang tidak berdaya. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari azab kubur, dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari cobaan, dari fitnah kehidupan dan kematian. Coba kita perhatikan dimensi waktunya. Sekarang juga, suatu ketika kita mengalami kelemahan, baik kelemahan berpikir, kelemahan fisik, karena kita tidak selalu segar bugar. Nah, manakala ada dampak-dampak buruk dari kelemahan itu, maka kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk kelemahan itu. Begitupun rasa malas. Tentu kita semua pernah mengalami yang seperti ini. Namun, jangan berkecil hati. Kita mesti merengek-rengek, mohon kepada Allah agar kita dilindungi dari rasa malas, khususnya rasa malas dalam melakukan ibadah, dalam melakukan berbagai kegiatan amal soleh, dalam berbagai kegiatan berbuat baik. Kemudian kita juga mohon perlindungan dari Allah Ta'ala, sebagaimana disebut di doa tadi, lanjutannya, yaitu mohon berlindung kepada Allah dari rasa takut kepada selainnya. Ini rasa takut ini menarik ya. Rasa takut itu, rasa takut kepada Allah itu adalah ciri khas hati orang-orang yang beriman. Satu sisi yang lainnya, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar, itu juga ada pada hati setiap orang yang beriman. Takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagian dari warna hati dari orang-orang yang beriman.
Kemudian kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari usia lanjut, tua, renta yang tidak berdaya. Cobalah perhatikan, kalau saja misalnya kita dikaruniai usia yang panjang, yang sekarang masih berusia 20, 30, 40, 50, lalu diberi usia yang panjang oleh Allah Ta'ala, misalnya 70 tahun ke atas. Tentu kita tidak ingin merepotkan siapapun, karena kita ingin tetap bisa melakukan sejumlah aktivitas, termasuk aktivitas ibadah dengan baik. Karena itu bagus manakala kita jauh hari sebelumnya kita sudah berdoa, bermohon kepada Allah agar terhindar dari tua renta yang tidak berdaya. Jadi dimensi waktunya dari sekarang bagi yang muda hingga nanti tua. Sekali lagi kalau dikaruniai usia panjang. Maka doa tadi pun berlanjut dimensi waktunya. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Dan aku berlindung kepada Engkau, kepadamu, ya Allah, dari azab kubur. Jadi dimensi waktunya udah berubah, semakin ke depan sampai di alam barzakh. Suatu alam yang pasti kita semua akan dipindahkan ke sana. Karenanya sungguh bagus manakala kita mengamalkan doa-doa seperti itu ya. Jauh hari sebelumnya kita sudah merengek-rengek kepada Allah, mohon perlindungan agar terhindar dari azab kubur. Di hadis lain Rasulullah menegaskan, sesungguhnya kematian adalah hak dengan sakaratul mautnya. Nikmat kubur adalah hak, azab kubur adalah hak, kiamat adalah hak, benar. Suatu dimensi waktu yang tentu kita semua akan melaluinya. Namun kita merengek-rengek kepada Allah agar dilindungi dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kehidupan. Nah, soal fitnah ini di sebuah hadis Rasulullah menegaskan nanti di akhir zaman, dan tentu kita sepakat bahwa kita sekarang ini hidup di akhir zaman. Beliau menegaskan di antaranya banyak musibah, banyak gempa, banyak fitnah. Masya Allah, zaman memang berada di bagian akhir di mana kita hidup. Banyak fitnah. Karenanya dalam kehidupan sehari-hari di media sosial misalnya, kita tentu mengenal istilah buzzer. Ya terserah kita menyebut buzzer apa, tapi bukan buzzernya kepolisian ya, buzzer gap. Ini di zaman ini memang ada di berbagai tempat di dunia ini. Memang begitulah zaman ini, zaman penuh fitnah, yang mudah-mudahan kita bukan bagian dari pelaku yang memfitnah, juga bukan bagian dari sasaran fitnah. Nah, Rasulullah membekali kita doa ini, mari kita amalkan dengan baik, termasuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kematian. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala mutlak kita perlukan, kita butuhkan, karena memang tidak ada pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan surat Asy-Syura ayat 30 dan 31.
Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh perlindungan. Kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Masya Allah. Jadi musibah apapun termasuk musibah wabah itu karena perbuatan tanganmu sendiri. Mu di sini bisa personal, bisa juga komunal ya, kumpulan orang. Namun poinnya adalah di ayat 31-nya, kamu tidak akan mendapat pelindung selain Allah. Dan kita pun yakin Allah subhanahu wa ta'ala adalah ni'mal maula wa ni'man nasir, pelindung terbaik, penolong terbaik. Termasuk kita mohon dilindungi dari rasa takut yang berbelok ya. Rasa takut ini nggak usah dipertentang-tentangkan lah. Kalau kamu takut sama wabah, berarti kamu tidak takut kepada Allah ya, juga bukan begitu. Takut kepada sesuatu yang membahayakan itu wajar ya. Misalnya kita takut diserang ular, buaya, atau kalajengking, itu wajar. Ketakutan seperti itu, takut terkena wabah, itu bisa dipahami. Namun takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala mesti kita utamakan. Takut karena makhluk, sebagaimana disebutkan tadi, binatang dan semacamnya lah. Biasanya kita akan menghindar, menjauh dari yang kita takuti itu. Namun takut kepada Allah ini justru mendorong kita malah mendekat kepadanya. Taqarrub ilallah, mendekat, semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri takut kepada Allah, dan tentu kita tidak tahu ya, apakah teman kita, tidak tahu persis teman kita, pasangan hidup kita, saudara kita itu takut kepada Allah apa tidak. Kita tidak tahu persis, karena itu adanya di hati. Namun bisa terlihat dari tanda-tandanya. Takut kepada Allah, di antara tanda-tandanya adalah kalau seseorang itu bicara, maka dia akan bicara dengan hati-hati, dengan santun, dengan menghindari kata-kata yang buruk. Nah, itu ciri-ciri tanda-tandanya. Semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal soleh, itu ciri-ciri dari rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut ini tentu saja tidak mungkin datang tiba-tiba ya. Tentu ada proses. Di antara prosesnya itu adalah belajar, menuntut ilmu, berpengetahuan. Pengetahuan, ilmu, pengetahuan. Dasar katanya tahu, kemudian ada awalan, ada akhiran, ada mengetahui, diketahui, ada pengetahuan. Kalau itu ada pada diri kita, itu akan membuat kita berhati-hati. Kalau kita tahu, saat berkendaraan dengan kecepatan, katakanlah kecepatan 60 km per jam. Namun kita tahu bahwa 300 meter di depan kita ada jembatan putus, pasti. Karena kita tahu akan mengurangi kecepatan kita. Namun
Bayangkan kalau kita tidak tahu sama sekali, sementara dalam keadaan gelap gulita, pasti kita karena ketidaktahuan akan terus melaju dengan risiko nyemplung karena memang ada jembatan putus. Jadi penting pengetahuan ilmu ini untuk membina rasa takut kepada Allah Ta'ala selain rasa cinta tadi ya, yang sudah kita sebutkan. Mari kita perhatikan surat Fatir ayat 28. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ya. Di ayat ini disebutkan yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya itu hanyalah para atau orang-orang yang berilmu. Al-ulama'u itu bentuk jamak dari kata alim, alimun. Kalau satu orang berilmu, alim. Kalau dua orang, alimaini. Kalau jamak, orang-orang yang berilmu, ulama. Masya Allah. Mungkin suatu ketika atau kita sudah pernah melihat, pernah berinteraksi dengan orang yang takut kepada Allah. Boleh jadi suatu ketika ada misalnya pemulung atau tukang batu atau pengojek, tukang ojek mendatangi seseorang dengan membawakan dompetnya yang tertinggal. Dompet dalam keadaan utuh. Sejumlah kartu dari KTP dan sebagainya, SIM, uang, semuanya utuh. Yang tadi orang yang kehilangan dompet menerima kedatangan tukang ojek tadi senangnya bukan main. Terus iseng-iseng yang menerima dompet tadi bertanya, kok dikembalikan? Maka tukang ojek itu menjawab, iya, bagaimanapun ini kan bukan punya saya. Saya takut kepada Allah kalau sampai saya melakukan keburukan dengan dompet ini. Wow, tukang ojek itu memiliki rasa takut kepada Allah. Artinya dia memiliki salah satu ciri mendasar seorang alim atau ulama, yaitu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seseorang mungkin ilmunya tinggi, pengetahuannya luas, namun dalam berbicara mengesankan tidak ada rasa takut kepada Allah, baik berbicara, menulis dengan entengnya, mengumbar kata-kata yang buruk, penuh kebencian, maka yakinlah itu tidak memenuhi syarat utama seorang ulama, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sering kita jumpai orang-orang, katakanlah tukang ojek, tukang batu, petani, bahkan yang memungut barang-barang, apa namanya itu, memungut barang-barang bekas, pemulung. Justru mereka sering kita perhatikan memiliki ciri utama sebagai alim, sebagai ulama, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas
ulama di sini tidak semata-mata urusan ilmu, namun terkait dengan urusan hati, di mana ciri orang-orang yang disebut ulama ini adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berlindung dari rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan di doa yang sempat kita bicarakan tadi. Dan kita mesti berhati-hati, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari rasa takut yang berbelok. Apa misalnya? Mungkin takut miskin, mungkin takut sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu ditakuti. Coba kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 268. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Shadaqallahul Azim. Jadi setan menakut-nakuti kita sehingga menakut-nakuti miskin, sehingga kita enggan atau tidak membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mestinya. Padahal janji Allah benar. Ini penting yang kita perhatikan diri kita, mudah-mudahan tidak belok rasa takut kita ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengapresiasi orang-orang yang punya rasa takut kepadanya. Kita perhatikan surat Al-Mulk, surat ke-67, ayat ke-12, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapresiasi orang-orang yang punya rasa takut kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Inilah amalan hati ya teman-teman. Sekali lagi kita tidak tahu persis hati tiap orang, tidak akan pernah tahu secara utuh. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan rasa takut di hati kita kepadanya sebagaimana mestinya. Dan Allah pun mengampuni semua dosa-dosa kita dan memberikan kita pahala yang besar. Ini penting. Bahkan jika perlu kita berdoa, ya Allah, lindungi aku dari rasa takut kepada selainmu. Tumbuhkan rasa takut di hatiku hanya kepadamu. Nah, ini penting yang kita bermohon seperti itu. Kemudian akan diberi ampunan dan pahala yang besar. Pahala di sini dijelaskan di surat An-Nazi'at, surat ke-79 ayat 40 dan 41. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Karunia besar itu adalah surga untuk mereka yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Coba perhatikan di hati kita, keinginan hawa nafsu kita. Banyak kan? Saking banyaknya sama orang Jawa ditambahi banyak. Namun manakala kita menahan diri dari keinginan hawa nafsu itu lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah Allah Ta'ala akan memberikan ampunan dan pahala yang besar, kelak diberikannya surga yang penuh kenikmatan kepada mereka yang takut kepadanya. Jadi teman-teman, adik-adik, saudaraku yang aku muliakan, mari kita
buka-buka lagi, belajar lagi tentang doa-doa mohon perlindungan ini, termasuk dari dimensi waktu ke depan. Yang sekarang masih relatif muda, tentu akan menjadi tua. Yang sudah mulai tua, tapi masih merasa muda, ini mari kita terus banyak mohon kepada Allah. Termasuk ada doa yang menarik dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan itu para ulama hadis menilai sahih. Doa itu diakhiri diantaranya mohon sayyil asqam, mohon berlindung dari penyakit-penyakit yang buruk-buruk, penyakit-penyakit yang sangat membahayakan. Seiring dengan berjalannya waktu, tentu kita berharap, kita berdoa semoga Allah Ta'ala menganugerahi perlindungan, keamanan, kesehatan kepada kita semua. Tidak saja di sini, saat ini, tapi juga pada dimensi waktu, alam barzah, hingga ke akhirat nanti. Mudah-mudahan perlindungan, keamanan, kesehatan, keselamatan itu dikaruniakan untuk kita semua, anak-anak kita, keturunan kita, dan keluarga kita. Anda dan seluruh keluarga Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi begitu teman-teman, adik-adik, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mohon maaf atas segala kehilapan. Insya Allah tentu nantinya kita akan melanjutkan lagi pertemuan seperti ini. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.